Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pelajaran kita pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil islami dinan Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya rabbal alamin. Materi pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu tentang hadis, khobar, sunnah, dan asar. Adapun pembelajaran yang akan ibu sampaikan yaitu yang pertama tentang pengertian hadis, sunnah, khobar, dan asar. Yang kedua yaitu persamaan antara hadis, sunnah, khobar, dan asar. Dan yang ketiga yaitu perbedaan antara hadis, sunnah, khobar, dan asar. Masuk ke pokok pembelajaran yang pertama yaitu pengertian dari hadis, sunnah, khobar, dan asar. Pengertian dari hadis secara etimologi atau bahasa yaitu dari kata jadid atau yang baru, qorib atau dekat, dan khobar atau warta berita. Hadis secara terminologi yaitu segala ucapan, perbuatan, keadaan, dan perilaku Nabi SAW. Menurut hadisin, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu hadis marfu yang bersumber dari Nabi, hadis mauquf yang bersumber dari sahabat, dan hadis maktu yang bersumber dari tabi'in. Kemudian menurut usuliyin yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Muhammad SAW selain Al-Quran yang tidak ada hubungannya dengan hukum syarok. Kemudian menurut fuqaha, hadis adalah segala sesuatu yang dikitab oleh Nabi Muhammad SAW yang tidak ada kaitannya dengan masalah fardu atau wajib. Kemudian pengertian dari sunnah. Menurut bahasa, sunnah merupakan derivasi dari kata sana ya sunu sunatan yang artinya cara yang ditempuh, tradisi atau ketetapan yang baik atau tidak. Kemudian menurut ahli hadis yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, tabiat, budi pekerti, baik sebelum dan sesudah Nabi mendapat risalah kenabian. Kemudian menurut usul fikih yaitu sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, atau takrir sebagai penetapan dalil hukum syarok. Pengertian khobar berbahasa yaitu kabar dari seseorang kepada seseorang. Menurut istilah ahli hadis yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW dan selain Nabi Muhammad SAW. Kemudian pengertian asar. Secara bahasa, asar berarti sisa sesuatu. Kemudian menurut istilah, pengertian asar sama dengan pengertian hadis dan khobar. Menurut ulama, asar lebih umum daripada khobar karena asar segala sesuatu yang bersumber dari Nabi dan selain Nabi. Kemudian menurut fuqaha, asar yaitu perkataan ulama salaf, sahabat, tabi'in, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah persamaan antara hadis, sunnah, khobar, dan asar. Dari pengertian hadis, khobar, sunnah, dan asar, maka bisa disimpulkan bahwa persamaan antara hadis, sunnah, khobar, dan asar yaitu sama-sama bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir yaitu perbedaan antara hadis, sunnah, khobar, dan asar. Sunnah itu lebih luas daripada hadis karena sunnah itu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW, baik perkataan, perbuatan, takrir, pengajaran, atau sifat, baik sebelum dan sudah beliau diangkat menjadi nabi. Kemudian khobar itu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi dan selain Nabi. Jadi khobar itu lebih umum daripada hadis. Sedangkan asar yaitu perkataan ulama salaf, sahabat, tabi'in yang kadang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita simpulkan bahwa hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, atau takrir beliau. Kemudian sunnah yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik sebelum atau sesudah Nabi diangkat sebagai Nabi. Jadi sunnah itu lebih luas daripada hadis. Kemudian khobar adalah kabar atau berita yang berasal dari Nabi Muhammad SAW atau dari sahabat Nabi. Jadi khobar itu lebih umum daripada hadis. Nah, kemudian asar adalah tadi perkataan dari ulama salaf, sahabat, tabi'in yang kadang-kadang juga dinisbahkan kepada beliau. Jadi asar itu lebih umum daripada khobar. Nah, jadi setelah kita memahami pengertian dari hadis, sunnah, khobar, dan asar, kita diharapkan atau siswa diharapkan mempunyai perilaku yang berpegang teguh pada hadis, sunnah, khobar, dan asar. Yang pertama yaitu
mempelajari hadis sebagai muslim yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan gemar membaca dan sekaligus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu menghargai hasil karya, yaitu berupa kitab sebelumnya dan terdorong untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi orang lain. Nah, itu materi pembelajaran yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Mungkin dari anak-anak ada yang belum paham atau yang ingin tanyakan, nanti bisa kita diskusikan di grup. Nah, untuk tugasnya nanti bisa mencari contoh dari hadis, sunnah, khobar, dan asar dalam penerapan kehidupan sehari-hari, atau nanti lebih jelasnya juga akan Ibu share di grup. Dan jangan lupa untuk mengisi list absensi kehadiran. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.